Pada hari ini kawan-kawan, saya punya perkongsian adalah berkaitan dengan bagaimana cara kita mengambil anak benih untuk tanaman keladi, dan juga macam mana cara untuk menanamlah. Cara ini adalah saya punya cara sendiri kawan-kawan, jadi harap-harap bermanfaat lah. Jadi kawan-kawan, sebelum itu kita cari anak benih untuk ditanam dulu lah kawan-kawan. Kita cari anak keladi dulu lah kawan-kawan. Oke, jom. Oke kawan-kawan, inilah tempat dimana selalu saya ambil anak benih. Mungkin yang video-video saya yang lepas saya sudah tunjukkan di mana tempat ini kawan-kawan. Jadi untuk pengambilan anak benih ini kawan-kawan, satu yang perlu kita buat adalah kita mesti berhati-hatilah, sebab bila kita mengambil anak benih ini kawan-kawan, jangan sampai pisau yang kita gunakan itu mengena isi dia punya induk lah. Sebab sekiranya pisau kita terkena pada isi pada induk dia punya isi itu kawan-kawan, akan menjadi rosak lah. Jadi pengambilan anak benih ini perlu berhati-hati kawan-kawan. Beginilah dia cara dia ini kawan-kawan. Oke, sudah siap kita ambil dia punya anak nih kawan-kawan. Satu lagi yang perlu kita buat adalah kita tembus dia balik kawan-kawan, supaya dia punya induk ini kan dia tidak terkacau. Satu lagi, sekiranya kita tidak tembus nih balik, banyak dia punya penyerang nih kawan-kawan. Jadi satu dia punya kelebihan lagi, bila kita tembus nih dia punya isi pun dia akan menjadi lebih bagus lah. Kita gumbur dia macam nih kawan-kawan, kita gumbur dia sampai tertutup dia punya pangkal nih lah. Oke kawan-kawan, begini saja cara dia. Oke, siap sudah. Ini dia kawan-kawan, anak benih yang kita dapat semua ada 5, 1, 2, 3, ada 5 semua kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini dia benih yang baru kita ambil tadi. Langkah seterusnya ini kawan-kawan, saya punya cara. Saya buka dia punya apa ini kawan-kawan, dia punya akar sedialah. Bila kita cabut mesti dia terikut dia punya akar kan. Jadi saya punya cara nih kawan-kawan, saya akan bukalah. Sebab kebiasaan dia kan, sekiranya kita tidak buka, bila dia menjadi busuk, dengan dia punya isi sekali dia akan menjadi busuk kawan-kawan. Jadi lebih baik kita bukalah. Saya buka supaya dia punya akar baru nih kan dia akan aktif. Sebab yang akar lama ini kan dia akan mati ini. Dia tidak akan tumbuh balik, dia akan jadi rusak satu kawan-kawan, membusuk saja. Jadi perlu kita buang lah. Beginilah dia punya cara nih kawan-kawan. Saya buka dia punya akar.
Oke, selepas itu kawan-kawan, saya akan potong dia punya daun lah. Dia punya daun, dia punya size, dia punya kepanjangan begini saja ini kawan-kawan kalau saya. Beginilah kawan-kawan. Oke. Dan kita akan potong dia punya akar, kita buang dia punya akar, macam biasalah. Oke kawan-kawan, kalau bentuk macam ini kan boleh tahan ini kawan-kawan. Dia sudah ada bentuk sedia, ada punya isi kan. Bila kita tanam, dia akan besar nih kawan-kawan. Terus dia membesar nih. Sebab itulah saya suka menanam yang sudah besar sedialah dia punya anak. Terus dia membesar kawan-kawan. Kalau yang masih kecil, besar kemungkinan dia akan mati. Jadi kalau sudah besar macam itu kan, dia akan hidup teruslah. Oke kawan-kawan, jom kita menanam. Jadi saya punya cara ini kawan-kawan, saya gali lubang dulu untuk memudahkan kita menanam lah. Tujuan kita menggali lubang ini kawan-kawan adalah untuk memastikan bila kita menyiram dia punya air itu kan terus bertakung, dan itu air tidak akan kemana-mana lah. Itu adalah kebaikan yang pertama. Yang kebaikan yang kedua adalah bila keladi ini sudah membesar, isi yang dihasilkan adalah besar, sebab kawasan yang kita korek ini kan dia punya tanah, dia akan menjadi lembut, dan isi yang dihasilkan nanti adalah mengikut size lubang yang kita gali inilah. Bukanlah 100% dia besar macam yang lubang kita buat itu kawan-kawan, tetapi mungkin dalam 70% dia akan ikut lubang yang kita buat inilah. Dan satu lagi, bila kita buat lubang ini kan kita membajak pun senang. Dan bila dia sudah peringkat dewasa, isi dia akan timbul nih kawan-kawan. Jadi dalam proses kita tutup balik dia punya isi itu ada senang sedikit lah. Kita perlu tembus tuh gitu kawan-kawan balik dia punya isi supaya tidak rusak. Oke kawan-kawan, selepas itu kan kalau saya selepas kita buat lubang ini, saya akan simpan nih. Oke, najis, apa-apa saja najis lah kawan-kawan. Najis itik kebiasaan lah saya akan guna. Kalau najis ayam, kambing ataupun lembu pun boleh juga ini kawan-kawan. Dan saya akan letak dia di bahagian paling bawah ini kawan-kawan. Lepas kita simpan najis nih kawan-kawan, kita akan simba dia. Kalau saya akan simba dulu dia pakai mol lah. Mol ini dia punya tujuan supaya najis ini cepat terurai lah kawan-kawan. Bila cepat terurai, keladi ini pun mendapat manfaat lah. Dia akan dapat dia punya makanan lebih cepat lah. Dan selepas itu kan saya akan tembus dia balik pakai tanah. Di bagian atas dia saya akan tembus tanah, dan lepas itu baru saya tanam keladi inilah. Keladi ini memang cantik nih kawan-kawan. Oke, selepas itu kita proses lah dia, kita tanam lah dia kawan-kawan. Cara saya ini kawan-kawan, ada punya lubang ini kan saya tidak kasih habis tembus, sebab bila saya siram nanti dia ada senang sedikit, saya akan kasih bertakung sedikit punya air. Bila dia bertakung kawan-kawan, kita tidak perlu menyiram banyak kali lah. Dalam seminggu kita perlu 3 kali saja kita buat penyiraman, sebab itu air tidak kemana-mana kawan-kawan. Dia di situ-situ saja itu kawan-kawan. Kalau dia ada lubang lah, kita tidak tembus habis. Oke kawan-kawan, selepas ini kita akan siram lah kawan-kawan.
Oke, kita siram dia kawan-kawan. Begini cara dia kawan-kawan. Siram dia biar dia bertakung saja itu kawan-kawan. Sebab ini keladi dia perlu banyak air untuk mengaktifkan balik dia punya akar lah. Oke kawan-kawan, ini adalah yang saya cakap tadi. Bila dia peringkat dewasa, isi dia ini dia pandai timbul nih kawan-kawan macam ini. Jadi cara kita adalah kita perlu tembus dia nih kawan. Kita tutup dia punya isi ini supaya dia tidak rusak kawan-kawan. Kalau kita tidak tutup ini kan penyerang-penyerang dia ini kan dia akan menyerang nih kawan-kawan. Dan bila dia terdedah betul dengan matahari kan dia punya isi pun menjadi rusak juga ini kawan-kawan. Jadi kita perlu tutup dia lah. Oke, selepas kita tutup dia punya isi timbul lagi balik kan kawan-kawan. Kita tutup lagi balik supaya kita punya isi keladi ini kan dia tidak akan rusak lah. Terutamanya bila dia terkena betul dengan cahaya matahari kan dia akan menjadi rusak nih kawan-kawan. Jadi asal dia muncul kita tutup, timbul saja kita tutup dia nih kawan-kawan. Jangan biarkan dia terdedah lah. Tutup saja dia punya jawaban ini kawan-kawan. Oke, siap sudah kita tutup ini kawan-kawan. Macam begini saja cara dia kawan-kawan. Oke kawan-kawan, setakat itu sajalah saya punya perkongsian hari ini. Dan saya berharap perkongsian kali ini kawan-kawan memberi manfaat lah. Dan memandangkan macam mau hujan ini kawan-kawan. Jadi kita baliklah. Tapi sebelum itu kawan-kawan, saya mengucapkan ribuan terima kasih sebab sudah menonton video dari Ayun. Terima kasih guys. Jom kita balik guys. Hujan.